Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan kali ini akan dibahas tentang functions. Ada 3 topik. Topik utamanya functions. Yang 2 ini subtopik dari functions. Function ini sebuah query SQL yang menjalankan suatu tugas tertentu. Kemudian nanti ada karakter functions yang dikhususkan untuk mengelola record yang bertipe karakter. Dan number function sesuai dengan namanya hanya mengurusi atau memanipulasi record yang bertipe number atau angka. Function adalah query SQL untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan mengembalikan nilai atau return value. Function ini contohnya bisa misalnya untuk mengubah atau mengkonversi dari huruf besar menjadi huruf kecil dan juga sebaliknya. Kemudian bisa juga untuk operasi string, mengambil huruf tertentu dari record, juga bisa untuk yang tipe data numerik, dilakukan fungsi perhitungan matematis, dan banyak lagi kegunaan functions yang lain. Function terdiri dari 2 jenis. Yang pertama single row functions, sesuai dengan namanya single row, atau bahasa Indonesianya fungsi baris tunggal. Functions ini hanya bekerja pada baris tunggal atau row tunggal atau satu record dan mengembalikan satu output per baris atau per record. Yang kedua ada multiple row functions, fungsi baris ganda atau group function, fungsi group function yang bekerja pada sekelompok baris, sekelompok row, sekelompok record, tapi mengembalikan satu hasil. Kalau digambarkan yang single row function itu, misalnya ada nama pegawai Ayu dengan huruf besar semua, diberi function, dikenakan function. Salah satu functionnya adalah initCap untuk mengubah dari yang semula huruf besar semua ini AYU menjadi huruf awalnya saja yang huruf besar, huruf A-nya. Y dan U tetap diubah menjadi huruf kecil. Nah, group function contohnya menghitung jumlah gaji pegawai, seluruh pegawai dijumlahkan atau perintahnya sum, hasilnya hanya 1 dari kesekian banyak baris ini, hasilnya hanya 1, digrupkan, dikelompokkan menjadi 1 hasil. Kita mulai dari karakter functions atau functions yang memanipulasi record yang bertipe karakter. Terbagi 2 karakter functions. Yang pertama case manipulation functions, fungsi yang digunakan untuk mengkonversi tampilan huruf, misal dari huruf besar menjadi huruf kecil atau sebaliknya dari huruf kecil menjadi huruf besar. Kemudian yang kedua karakter manipulation. Kalau yang pertama tadi case, yang kedua karakter. Digunakan untuk memanipulasi karakter, misalnya menghitung berapa jumlah karakter dari nama pegawai dan lain-lain. Nanti kita lihat satu-satu. Case manipulation function yang pertama ada upper, sesuai dengan namanya up, di atas, bisa diartikan mengubah menjadi huruf besar semua, mengupperkan, membesarkan semua. Kita contohkan, kita masih gunakan database
yang sudah dibuat di pertemuan yang lalu, DB karyawan. Select nama karyawan from TB karyawan. Jangan lupa kalau SQL itu diakhiri dengan titik koma. Kemudian tekan tombol Go. Hasilnya ditampilkan nama-nama karyawan. Nah, kalau dikenakan function upper pada field nama karyawan ini, upper buka kurung, kemudian di belakang nama karyawan ini tutup kurung, semuanya diubah menjadi huruf besar. Yang kedua, lower, kebalikan dari upper, sesuai juga dengan namanya, low, rendah. Mengubah menjadi huruf kecil semua. Lower. Yang tadinya Jenny ini J-nya besar, K-nya besar, sekarang diubah semuanya menjadi huruf kecil dengan functions lower. Case manipulation function berikutnya ada init cap, mengubah hanya huruf awal saja yang menjadi huruf besar, yang lainnya menjadi huruf kecil. Penggunaannya sama dengan upper dan lower tadi. Nah, kalau yang karakter manipulation function ada lebih banyak lagi. Ada concat, menggabungkan beberapa record, ada substring disingkat substr, length, instring, lpad, rpad, trim, dan replace. Kita lihat satu-satu, mulai dari concat, menggabung dua field. Misalnya akan digabung field jabatan dan field divisi. Yang tengah ini dihubungkan atau di antara jabatan dan divisi ini diberi spasi nanti. Kita lihat bagaimana resultnya, query resultnya. Select nama karyawan, kemudian kolomnya diganti menjadi nama spasi karyawan agar lebih rapi. Concat, gabungkan jabatan, spasi, dan divisi. Kemudian kolomnya diubah menjadi jabatan kerja. Lihat, sekarang di kolom yang kedua ini adalah gabungan antara jabatan dan divisi kerja. Sales, spasi, sales girl, spasi marketing. Dia jabatannya sales girl, divisinya marketing. Yang ini jabatannya staff, divisinya HRD. Tapi dikonketkan kedua field tadi menjadi satu kolom tersendiri. Substring atau substr mengambil karakter tertentu dari sebuah record. Misalnya dari nama karyawan Lalisa Manoban akan diambil 6 karakter dari karakter pertama. Sintaksnya substr, nama karyawan, koma, 1 ini menandakan mulai karakter pertama, koma 6, diambil sebanyak 6 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah Lalisa. Select substr, nama karyawan, koma 1 mulai karakter pertama, koma sebanyak berapa karakter? 6. From TB karyawan.
semua nama karyawan diambil sebanyak 6 karakter, termasuk spasi juga diambil, dihitung sebagai satu karakter. Kim spasi Ji. Muammar Gaddafi yang ini diambil 6 karakter menjadi Muammar. Kim Jong Un diambil 6 karakter, Kim spasi Jo, spasinya juga dihitung. Leng sesuai juga dengan namanya, artinya panjang, menghitung jumlah karakter dari suatu record. Select nama karyawan, kita buat agar kelihatan berapa field dari nama karyawan ini. Length nama karyawan from TB karyawan. Jenny Kim 10 karakter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Fidel Castro 12 karakter, Kim Jong Un 11 karakter. Spasi tetap dihitung ya. Instring INSTR untuk mengetahui letak dari suatu karakter pada suatu record. Misalnya akan diketahui huruf A pada nama karyawan ada di posisi karakter keberapa. Contohnya Vladimir, dari Vladimir Putin, huruf A-nya ada di posisi ketiga. Select nama karyawan, instring INSTR, nama karyawan, A, karakter apa yang akan dicari. Kemudian kita namakan kolomnya. Posisi A pada nama karyawan ada di karakter keberapa, from TB karyawan. Posisi A dari Jenny Kim tidak ada, maka hasilnya adalah 0. Park Chae-young di karakter kedua, A yang berikutnya tidak dihitung, hanya A yang pertama yang ditemukan. Sama dengan Lalisa ini, A yang kedua yang ditampilkan. Bashar al-Assad ini banyak A-nya, tapi yang dihitung adalah yang ditemukan pertama kali, yaitu di posisi yang kedua. LPAT, karakter manipulation function yang berikutnya. LPAT, L itu singkatan dari left pad, menempatkan karakter tertentu di sebelah kiri sebuah record. Misalnya menambahkan karakter bintang pada sebelah kiri record atau field gaji, sehingga keseluruhannya berjumlah 10 karakter. Gaji yang tadinya 7 karakter, agar menjadi 10 maka ditambahkan karakter bintang sebanyak 3 kali. Nanti kalau ada gaji yang karakternya 6, misalnya gajinya 800.000, berarti yang ditambahkan 4 karakter bintang. Select nama karyawan, gaji, LPAT gaji 10, karakter apa yang akan ditambahkan, misalnya bintang, from TB karyawan. Menambahkan karakter bintang, banyaknya berapa tergantung di sebelah tengahnya ini 10. Gaji itu berapa karakter, kalau tadinya 7, untuk menjadi 10 berarti bintangnya ditambahkan sebanyak 3 bintang. Kebetulan di gaji itu semuanya 7 karakter, jadi yang hasil LPAT-nya ditambahkan 3 bintang. RPAT kebalikan dari LPAT, menambahkan di sebelah kanan atau di belakangnya.
Jadi kalau 1 juta berarti menjadi 1 juta bintang, bintang, bintang. 3 kali bintang untuk mencapai 10. Karakter manipulation function yang berikutnya ada trim, menghilangkan karakter tertentu dari suatu record. Misalnya ada nama Abel, dihilangkan A-nya, tinggal tersisa Bel. Select nama karyawan, trim A from nama karyawan, buang A dari nama karyawan from TB karyawan. Karena tidak ada yang huruf awalnya A, jadi tidak ada yang dihilangkan. Kita coba yang ada di sini, misalnya K. Buang buang K dari nama karyawan. Kim Jisoo menjadi Im Jisoo. Kim Jong-un menjadi Im Jong-un. Huruf K-nya dibuang atau ditrim. Replace. Yang berikutnya ada replace, mengganti karakter. Misalnya mengganti karakter A menjadi karakter O. Select nama karyawan, replace, ganti nama karyawan, huruf A menjadi huruf O. Semua huruf A di dalam nama karyawan ini akan diganti menjadi huruf O. Jenny Kim tidak ada huruf A, jadi tetap. Park Chae-young jadi Park Chae-young. Lalisa jadi Loliso. Basar jadi Bosor, dan Vladimir jadi Vlodimir. Recep Tayyip jadi Recep Toyyip. Jadi yang ini, yang pertama adalah karakter yang akan diganti, yang kedua adalah karakter penggantinya. Kita masuk ke number functions, function yang ditugaskan untuk menangani records yang bertipe angka. Kalau tadi karakter function untuk record yang bertipe karakter. Nah, ini khusus menangani yang bertipe number atau angka. Select nama karyawan, gaji dibagi 30. Kita mau cari gaji per harinya. Karena yang di tabel ini adalah gaji per bulan, maka dibagi jumlah hari. Gaji dibagi 30. Kemudian di-roundkan, karena pasti nanti nilainya itu koma-koma, di-roundkan, 2. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ini gaji yang dibagi 30. 100.000,0000. Yang ini 116.666,6667. Nah, di-roundkan 2 menjadi 116.666,67. Berikutnya mod atau sisa bagi. Contoh penggunaannya, select nama karyawan, gaji, mod, gaji, 3. Gaji dibagi 3, kemudian sisanya berapa? Gajinya 3 juta dibagi 3, habis, sisanya 0. Gajinya 4 juta dibagi 3, sisanya 1, dan seterusnya. Oke, nanti ada latihan di 2 slide terakhir ini, silakan dipraktekkan sendiri nanti di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.